Siapa sih yang nggak tahu Chairul Tanjung, sosok pengusaha sukses di balik kejayaan City Corp yang memiliki kekayaan 71 triliun rupiah. Tapi siapa sangka ternyata Chairul Tanjung pernah menghadapi liku-liku dari kegagalan sebelum meraih prestasinya. Dari jualan fotokopian sampai bangkrut bisnis toko alat kedokteran gigi, Chairul Tanjung terus-menerus maju dengan semangat nggak kenal menyerah. Apa sih tips sukses ala Pak Chairul? Pak Chairul Tanjung atau CT punya julukan si anak singkong. Tahu nggak sih kenapa? Karena dulu dia itu mulai bisnisnya dari usaha kecil-kecilan saat kuliah untuk membantu keluarganya keluar dari keterbatasan ekonomi. Jadi ceritanya waktu Pak CT ini kuliah di Universitas Indonesia, ada tugas nih dari dosen buat mencetak buku praktikum. Jadi waktu itu Pak CT ini nanya ke tempat fotokopian, berapa sih harga cetak satu buku praktikum? Ternyata harganya itu lumayan, sekitar 500 rupiah per buku. Nah si Pak CT ini punya teman waktu SMP yang punya usaha percetakan nih. Jadi dia tanya ke temannya itu, berapa sih harga cetak buku di tempat temannya? Dan ternyata lebih murah, harganya cuma 150 rupiah. Jadi Pak CT ini punya ide, dia tuh nawarin teman-temannya buat cetak buku di tempat temannya itu dengan harga 300 rupiah aja. Pasti mau lah ya kan kawan-kawannya. Nah dari situ Pak CT dapat uang pertama dari peluang bisnisnya. Mantep kan? Pak Chairul sendiri memulai Para Group pada tahun 1987 yang berkembang menjadi konglomerasi dengan bisnis di keuangan, properti dan juga multimedia. Keputusan strategisnya itu termasuk akuisisi saham Carrefour Indonesia pada tahun 2010. Di panggung politik, perannya juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga guru besar di Universitas Airlangga mencerminkan dampak luar biasa di masyarakat. Nah, guys, pastinya kamu mau kan ngikutin jejaknya Pak Chairul? Wah, pas banget nih, aku punya sesuatu yang bisa bikin makin cuan selama 5 menit. Langsung aja, klik link yang ada di deskripsi. Keahliannya juga dalam membangun bisnis udah menjadikannya salah satu orang terkaya di Indonesia ternyata. Nah, berikut adalah beberapa tips sukses ala Pak Chairul Tanjung. Yang pertama, kamu harus berorganisasi. Karena berorganisasi itu merupakan langkah penting dalam pengembangan keterampilan seperti kepemimpinan, berbicara di depan umum, dan juga kemampuan persuasi. Pak Chairul Tanjung meyakini bahwa hubungan dan relasi yang baik memainkan peran besar dalam kesuksesan. Kemampuan membangun jaringan atau networking bisa membuka pintu rezeki yang lebih luas. Keterampilan ini juga membantu dalam memperluas peluang bisnis nih guys, dan juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang kedua, memulai usaha dengan niat yang baik. Kamu harus fokus pada bagaimana usaha bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jadi dengan membangun usaha yang memberikan nilai positif, Pak Chairul Tanjung meyakini bahwa akan lebih mudah mencari keberkahan Tuhan dalam setiap langkah usaha. Nah, yang selanjutnya adalah membaca, menangkap, dan menciptakan peluang. Menurut Pak Chairul Tanjung, seseorang entrepreneur harus mampu membaca peluang. Tapi kalau misalnya nggak ketemu juga nih, kamu harus menciptakan peluang tersebut. Jadi pemikiran out of the box ini tuh ditekankan untuk menciptakan sesuatu yang unik di pasar dan juga menghindari persaingan yang ketat. Jadi ciptakan produk atau layanan yang belum ada sehingga dapat memonopoli pasar atau saingan yang minim. Yang selanjutnya adalah belilah masa depan dengan harga yang sekarang. Pak Chairul Tanjung menekankan bahwa seseorang entrepreneur harus mampu melihat masa depan dan juga membelinya dengan harga yang sekarang. Pastinya tuh dengan pengetahuan dan juga informasi yang dimiliki, kita bisa memprediksi tren masa depan dan juga mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ini nih kunci untuk meningkatkan daya saing dalam dunia bisnis, termasuk juga dalam hal investasi guys. Dengan mengelola apa yang kita punya sekarang nih akan mengamankan kita juga di masa depan. Selanjutnya adalah modal usaha. Menurut Pak Chairul Tanjung, modal usaha itu nggak selalu berupa uang. Jadi kesuksesan itu nggak memandang latar belakang finansial seseorang, karena modal bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau jaringan. Pentingnya lagi adalah memiliki tekad dan juga keyakinan untuk mencapai kesuksesan tanpa terhalang oleh kendala modal finansial. Selanjutnya, perfeksionis, sangat detail, dan juga disiplin. Jadi seorang entrepreneur itu harus menjadi perfeksionis dalam mengutamakan kesempurnaan, detail oriented dalam merencanakan dan juga menerapkan strategi, serta disiplin dalam menjalankan setiap aspek bisnis menjadi landasan utama. Tanpa kesempurnaan dan juga ketertiban ini, sulit untuk bersaing dalam dunia bisnis yang kompetitif. Yang selanjutnya adalah pantang menyerah. Berdasarkan pengalaman kegagalan yang dialami oleh Pak Chairul Tanjung, itu menjadi bagian dari proses belajar guys. Jadi beliau menekankan pentingnya tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan. Sebaliknya nih, kegagalan harus dijadikan kesempatan untuk introspeksi, perbaikan, dan juga pengembangan diri lebih lanjut.
Dan menyadari bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak Khairul Tanjung terus melangkah maju dan tidak terpengaruh oleh kegagalan. Pak Khairul Tanjung juga menekankan peran luar biasa dari ibunya dalam meraih kesuksesannya. Bagi dia, doa ibu adalah amunisi spiritual yang memberikan kekuatan dan juga dorongan. Hormat kepada ibu menjadi landasan moral yang memandu langkah-langkahnya dalam dunia bisnis. Kunci selanjutnya adalah mixed leadership. Jadi Pak Khairul Tanjung juga menciptakan keseimbangan antara berbagai pengalaman dengan juga kebijakan yang tegas. Berbagi pengetahuan dengan bawahan adalah langkah positif, tapi pada saat yang sama kebijakan tegas dibutuhkan untuk mempertahankan disiplin dan juga efisiensi di dalam organisasi. Kunci yang paling penting yang selanjutnya adalah sedekah. Jadi walaupun kerja keras dan juga kerja cerdas bisa menjamin kesuksesan, Pak Khairul Tanjung juga menekankan peran sedekah dalam memudahkan perjalanan bisnis. Konsep memberi dan juga berbagi dianggap sebagai faktor yang dapat membuka pintu rezeki lebih lebar lagi ini dan juga membantu orang lain di sekitar. Di video yang ini kita akan bahas gimana seorang petugas kebersihan bisa memiliki uang 120 miliar. Langsung klik aja videonya dan langsung tonton.